Hello everybody, welcome to my podcast and still back with me Fedi and Campur Aduk Caduk Podcast X Berita Kalapanunggal. Masih di dalam rangkaian Sumpah Hari Sumpah Pemuda. Hari ini saya didatangi di ontroku para mahasiswa-mahasiswa. Judulnya IMK, Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal ya. Oke, Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal, tepuk tangan yang sangat meriah. Wah, naraon kadari demolin. Hirpan. Oh, soraan. Main silaturahmi. Oke, mangga silaturahmi. Di sini lain maksudnya sin mahasiswa teh sok demo beja anak gitu. Bagir. Siap. Oke, baik. Produktif amin. Amin. IMK adalah salah satu komunitas mahasiswa yang ada di Kalapanunggal, primordial. Orang Kalapanunggal dari berbagai kampus ya sebetulnya. Ikatan mahasiswa, jadi komunitas lah. Ini maksudnya komunitas. Dan berarti berbagai kampus kan ya, ini di berbagai kampus. Baik, ya, betul. Silakan memperkenalkan diri dari sebelah kanan pojok atas. Formatnya apa aja yang harus disampaikan? Lain format, nah eta ente saha ngaran sebutkeun lain format kan nanyakeun format. Ulah kaku jadi mahasiswa jadi kaku engke jadi cukongna negara batur. Ulah oke. KKW ulah. Silakan memperkenalkan diri. Siap, nama saya Deden Mandala Putra. Saya mahasiswa dari sebelahan Banten. Kampusnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta ya. Jurusan? Saya ngambilnya jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Ilmu Ekonomi Pembangunan. Betul. Oke, jadi lamun 5 tahun ka hareup ya Kalapanunggal teu maju. Tinggal salahkeun jalan manu kuliahna. Siap. Oke, silakan selanjutnya. Di IMK jadi naon? Di IMK saya jadi Kepala Bidang Sumber Daya Manusia. Wah. Yes. Mau nyalakan juri kita kadele 5 tahun deh. Terus silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erung Tapian. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Bogor, jurusan Sosiologi. Saya di IMK sebagai Kepala Bidang Internal Organisasi. Mohon bantuannya. Oke, siap nanti dibantu lah. Siap. Urusan naon. Oke, silakan selanjutnya. Oh iya, dari mana? Dari rumah apa universitas nih? Rumah universitas. Segala rupa wes sok. Siap. Rumah saya diberi mic, mahasiswa udah loba ngomong. Ayo. Siap. Semangat. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Ayo silakan. Rumah saya di Kampung Palasari Wates. Masih dekat Masjid Al-Huda. Saya alumni dari SMK Nurubaya angkatan 2014. Oke. Ya, terima kasih, mohon bantuannya buat teman-teman semester berapa? Kuliah? Semester 1 lagi. Jadi dulu itu di IMN yang dulunya STAI, semester 3 berhenti, kemudian kuliah di UT jurusan Sosiologi. Jadi ya karena saya ngajar SMA gitu jurusan Sosiologi, jadi mau menerapkan bahwa mungkin orang yang pertama sarjana Sosiologi juga di Kalapanunggal gitu kan. Mudah-mudahan. Mbak, silakan selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Mengi. Warga Kalapanunggal. Sampurasun. Siap, rampes. Ingat saya sebagai Maulana Hasanuddin Asy'ari. Saya kuliah di IMN. Jurusan PAI. Fakultas Tarbiyah. Semester 7. Mohon doa. Amin. Siap. Amin. Segera lulus lah, udah jadi mahasiswa wae. Mangga silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah. Saya dari STMM Yogyakarta, Prodi Manajemen Produksi Siaran. Udah segitu doang. Oke. Mangga. Luar biasa. Semester berapa? Semester 3. Prodi siaran ya? Manajemen Produksi Siaran. Manajemen Produksi Siaran, kuliah di STMM Yogyakarta. Oh, di Jogja. Iya benar, berarti multi kampus ya. Tapi nu jelas berarti KTP-na Kalapanunggal. Oke gitu. Oke. Oh, mangga di IMK mangga. Saya di IMK sebagai Kepala Bidang Kajian Strategi. Baik, mangga. Luar biasa. Sebelum kita jauh melangkah ke
hal-hal yang secara spesifik berbicara tentang kemahasiswaan dan mahasiswa, kampus, real life, kuliah online dan segala rupa, makna Sumpah Pemuda berkaitan dengan Sumpah Pemuda, naon sih Sumpah Pemuda jeung mahasiswa. Mahasiswa khususnya komunitas IMK ieu. Mangga, silakan. Durasi. Oke. Yalah ya. Makna mahasiswa bagi kita makna Sumpah Pemuda ya. Makna Sumpah Pemuda bagi kita sebagai mahasiswa di Ikatan Mahasiswa Kelapa Nunggal. Kebetulan Sumpah Pemuda ini kan diawali dari kongres begitu ya. Kemarin kita sudah kongres dan sedikit banyaknya kita merasakan semangat Sumpah Pemuda begitu. Dilandasi dengan semangat persatuan begitu kan. Jadi maknanya Sumpah Pemuda adalah ajang persatuan bagi kalangan muda Indonesia. Sangat normatif sekali jawabannya, saudara-saudara. Siap. Jadi memang kalau zaman dulu kan sebelum Sumpah Pemuda itu kan banyaknya suku-suku begitu ya. Jadi Indonesia itu belum jadi satu kesatuan yang punya power yang kuat buat bisa independen merdeka dari para penjajah. Jadinya susah buat meraih kemerdekaan. Kita juga sama. Kita juga sekarang kan masih belum merdeka secara seutuhnya begitu. Siap. Kita berasal dari kampus yang berbeda-beda begitu kan. Harus menghimpun kekuatan jadi satu kesatuan supaya menjadi manusia yang benar-benar bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Gitu Mbak Rena. Memerdekakan bangsa Indonesia. Baik, ada jawaban lain? Silakan. Baik, menurut saya arti dari Sumpah Pemuda bagi mahasiswa adalah bahwa mahasiswa itu kan gak memandang umur. Nah, begitupun dengan saya gitu kan, yang memang bahasanya mah ya seharusnya sudah lulus kuliah gitu kan, baru terjun ke kuliah. Jadi artinya kepemudaan atau jiwa muda itu atau kemahasiswaan itu tidak memandang umur. Jadi artinya bukan dilihat dari bagaimana kita sudah berumur berapa gitu, tapi jiwa pemudaan kita ada atau tidak gitu kan. Sekalipun anak muda itu kan, tapi nggak punya jiwa muda, apakah disebut pemuda gitu kan. Jadi bukan arti dalam bahwa kok tua-tua kok jiwanya muda sih, daripada muda-muda kok jiwanya tua gitu kan. Itu antara bobodakeun jeung kokoloteun berarti kan. Nah, itu bisa di Kolot kapoe. luar biasa ya. Baik, silakan di bidang lain. Ya memang katinggalinya tipikalna anu cicingan wae gitu nya. Anu serius, anu so serius. Anu kono-kono. Kalau beja-beja. Makasih silakan. Aji silakan Ji. Dari saya pribadi untuk makna Sumpah Pemuda di sini tuh, Sumpah Pemuda adalah ajang gerakan ya. Sumpah Pemuda itu ajang gerakan di mana pada tahun 1928 itu pemuda itu kan dikumpulkan. Untuk apa dulu? Untuk ngariung paruguh kan. Ajang untuk gerakan di mana? Main slot. Oh, slot. Asal tong pinjol we. Jadi Sumpah Pemuda itu untuk makna kali ini tuh untuk memperlihatkan di mana musuh nyata kita saat ini. Kalau dulu mah kan 1928 kita menjajahkan Belanda, dijajah oleh Belanda ya. Namun sekarang kan kita harus melihat di mana musuh nyata kita dan bisa menjadi gerakan dan semangat kembali dari zaman sekarang untuk melihat zaman lalu. Seperti itu. Oh, jadi ninggali karena sejarah, nincak baheula untuk melesat di masa yang akan datang gitu ya. Oh ya, dan siap. Mahasiswa itu memang harus banyak bermimpi. Ya, mangga silakan, ada yang mau menjawab lagi? Baik, kalau dari saya, memang makna Oke, Sumpah benar ya, ini suaranya si Gayus ya, motivator. Siap, mudah-mudahan jadi motivator beneran. Amin. Tipu kabatur. Jangan, itu motivator yang aduh nggak baik lah. Baik, silakan. Jadi memang makna Sumpah Pemuda ini sangat luar biasa, banyak sekali. Cuman memang dari apa yang teman-teman saya sampaikan tadi, memang pada intinya Sumpah Pemuda ini memiliki makna yang menjadi penggerak, menjadi pemersatu untuk
para kita kaum orang-orang yang muda terutama mahasiswa yang cenah dikenal ku masyarakat mah palalintar soalnya belajar di bidang akademik cenganan. Pokoknya mah kita teh memang harus jadi penggerak gitu, penggerak dari semua bidang baik itu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Makanya kita di IMK ini disatukan gitu biar bisa menggerakkan semua itu. Kayak gitu. Luar biasa ya promosi organisasinya luar biasa. Cocok. Jurusan ekonomi marketing. Promosi persatuan bukan promosi organisasi. Nah, promosi persatuan Dan melalui pergerakan. organisasi. Azah. Nah, Kege ya, kudu aya ieu na we. kudu aya jorena. Baik, luar biasa. Ini tadi supaya mencairkan suasana udah tegang teuing lah ya gitu. Orang ngobrolnya serius tapi santai. Yang penting berbobot tapi serius tapi santai gitu, oke ya. Mahasiswa terus mana mana Sumpah Pemuda, setelah itu posisi mahasiswa hari ini khususnya di Kalapanunggal, kalian itu akan mengambil peran apa di Kalapanunggal? Mahasiswa itu jadi naon gitu di Kalapanunggal sampai harus ada IMK. Coba naon sok ayo. Durasi euy. Laksanakan. Galak ya mah beda power. Rek naon meureun gitu nya tujuannya begitu kan. Mahasiswa kan memang dijadikan sebagai motor penggerak begitu ya, agen perubahan, agent of change begitu kan. Jadi kan itu memang tugas ya, bukan cuma tugas, itu mungkin harapan dari orang-orang tua kita. Harapan orang-orang tua kita kan mungkin ya harapannya kita itu harus jauh lebih baik daripada apa yang telah diperjuangkan oleh orang-orang tua kita begitu, termasuk para pemuda-pemuda zaman dahulu, para proklamir persatuan merenya, ya harapan beliau-beliau itu ya ke kita gitu, ke kita. Nah di sini kita mengambil peran begitu, mencoba untuk mengambil amanah perjuangan dan amanah harapan daripada para pendahulu, pejuang-pejuang pendahulu gitu. Jadi maksudnya teh arek meneruskan dengan peran yang secara realistis akan Yang diambil konkret untuk gitu ya. konkret. Nah, oke. Naon? Peran yang konkret mah yang pertama belajar dari Sumpah Pemuda ya. Kita kan punya visi dalam organisasi. Visi dalam organisasi itu adalah hal yang mempersatukan kita semua. Jadi sebelum kita bikin Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal, kita tuh sempat bikin kongres-kongres. Awalnya tuh jadi ngundang-undang teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas, dari berbagai perguruan tinggi buat menyepakati hal-hal yang perlu kita usahakan, yang perlu kita wujudkan, sehingga muncullah visi. Di situ teh redaksinya kayak begini: terwujudnya persatuan akademisi yang persatuan akademisi yang beradab, intelek, produktif dan konstruktif. Visi itu. Visi organisasi. Nah, Coba. jadi yang pertama persatuan gitunya, asas persatuan akademisi yang beradab begitu ya. Persatuan akademisi yang beradab, intelek, produktif dan konstruktif. Nah, itu teh dituangkan lagi begitu kan ke visi kepengurusan. Jadi ada visi organisasi, ada visi kepengurusan. Jadi si kepengurusan sekarang yang ini ya, yang memprakarsai merenya nu ngamimitian gitu nya. Kepengurusan yang pertama visinya itu 3. Nah, hiji ngebakti, ngabukti. Nah, itu representasi dari visi organisasi. Jadi kalau misalkan ditanyakan hal yang sifatnya konkret begitu ya, yang sekarang diusahakan adalah upaya-upaya untuk mempersatukan semua para mahasiswa begitu. Terus akan diorientasikan kepada ngebaktinya. Kita membaktikan diri bersama-sama untuk membangun wilayah di sini Kalapanunggal begitu. Terus ngabukti, jadi harus konkret tadi teh ya. Harus konkret, harus produktif, harus ada bentuknya, harus ada hasilnya. Jadi nggak cuma narasi tanpa aksi yang efektif begitu. Luar biasa ya. Tujuannya berarti memang sangat lurus pisan ya. Oke, ini lahir nanti iraha sih ya muka teh. Kalau Sebarah lila. Kalau lahir meureun kamari nya pas mendeklarasikan diri. Pas mendeklarasikan diri teh tanggal berapa, Cok? 17 Oktober 2021. Anyar kene. Anyar. Kayak reuneuh nanti iraha reuneuh. Enggak, maksudnya gini loh.
Kan ada lahir berarti ada prakelahiran. Ya. Nah, bangsa nyusun A B C D F G Y terus dia misalnya ngahijikeun visi naon segala rupa sampai akhirnya proses perjalanan tepi ka naon ngaranna nepi ka lahirnya Kongres Pemuda Kalapanunggal. Ya kan kakarak aya ya di Kalapanunggal ya. Artinya kan teman-teman ini mencetak sejarah gitu. Walaupun mungkin belum tentu diingat ya Hampura ya. Ya Bapak belum menciptakan. Kita lebih Jangan dulu. karena kerjaan orang can aya. Oh, siap. Karena orang tara balik. Aktivis murni. Pandemi. Lain mahasiswa pandemi. Oke. Ya itu jadi perjalanannya prosesnya dugi ka nepi ka terjadinya naon kongres itu kumaha proses nama enggak Awal-awal lamun reuneuh teh mah meureun awal-awal jatuh cinta na meureun kitu nya. Nah. Nah, awal-awal jatuh cinta mah pas dia reuneuh ti heula tapi henteu. Henteu. Oh, henteu Pas habis kemarin reuneuh. beres akad. Oh, beres. Reuneuh ti heula berarti lamun gitu. Henteu beres akad garak kan deklarasi. Artinya Ah. kan akad heula karak deklarasi karak lahir gitu. Oke. Bener kan? Kawin berarti langsung anakan reuneuh ti heula emang yakin. Terus kumaha. Kakak silakan. Awal-awalnya itu awal jatuh cinta meureun ya. Awal pandangan pertama teh waktu bulan Februari Kang ya. Nah, waktu bulan Februari kebetulan itu teh ya kita kan sering ngobrol awal-awal itu kan waktu SLTA kita sempat satu organisasi juga sama beberapa teman di Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal. Ngobrol Neta non, organisasi non. organisasi pramuka PKI. ya. Pramuka. PKI. Oh, Pramuka. budak pramuka. Heeh. Tepuk pramuka lah tuh. Siap. Siap. Ya kelan Miki. Jadi akhirnya seneng nih kalau misalkan bisa kumpul bareng begitu kan. Harus ada hal momen-momen yang memang mempersatukan. Bahkan lebih merangkul semua kalangan gitu. Nah, akhirnya tercetuslah gagasan untuk membuat IMK. Kalau dulu bukan IMK ya. FMK dulunya, forum begitu. Cuman kita tuh pengen melibatkan semua kalangan, makanya tidak dibikin forum, makanya ikatan. Jadi kalau sarjana ya, kalau sarjana juga kan jadi bisa diikat ke kita teh gitu. Gitu. Jadi sarjana oke bisa asup IMK. Bisa aja. Kang Erwin lah ya soalnya yang awal mula punya gagasan begitu ya, yang punya keinginan untuk mempersatukan para mahasiswa teh salah satunya dari obrolan pembuka Kang Erwin. Coba kumaha raja nah coba. Baru Bung Agung Rahayu raja nasa kumaha. Jadi Raja pembuka. Mangga silakan. waktu itu pas saya lagi kuliah di STAI yang sekarang jadi IMN, kita main ke Bojong Menteng ya, ke rumah Kang Aldi, yaitu ketua Skupa ya. Waktu itu kita obrolan-obrolan ya, memang obrolan teman-teman yang satu MTS, yaitu di MTS Nurul Bayan gitu. Teman-teman yang kita obrol itu ternyata pada kuliah loh, ada yang kuliah emang mau semester akhir gitu kan. Tiba-tiba kayak ngobrol sama Kang Aldi, Kang gimana caranya gitu supaya mahasiswa Kalapanunggal itu ada wadahnya loh gitu kan. Ternyata dulu juga kan pernah ada ya namanya IMAH Kakak ya, Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal Kabandungan gitu kan. Oh ternyata di Kabandungan juga udah terpecah gitu kan, yang tadinya IMAH Kakak menjadi KMK gitu kan. Nah boleh tuh kita bikin IMK gitu kan, FMK gitu waktu itu. Ya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kita ngobrol-ngobrol ya bikin grup gitu kan awal-awal. Kemudian ada pertemuan-pertemuan gitu kan. Nah sampai sekarang gitu kan. Lumayan waktu luar biasa gitu untuk mengumpulkan teman-teman yang memang yang kuliah gitu di berbagai daerah gitu kan, memang orang Kalapanunggal gitu kan. Dan bahkan memang ada aspirasi dari teman-teman yang memang apa sih itu FMK gitu kan. Oh ternyata yang memang pada dasarnya memang kita itu mendirikan FMK dulu itu yang sekarang jadi IMK memang tidak mengandalkan senior gitu kan ya, artinya kita berjalan tanpa ada yang namanya bimbingan gitu kan ya. Kita baru belajar, yang kebetulan juga saya baru kuliah gitu kan. Jadi pertemuan gitu kan di Bojong Menteng. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu bisa mengadakan mubes, kemudian kongres gitu, sangat luar biasa. Ya mungkin cita-cita Kang Ari juga, Kang Aldi dulu memang aktif di organisasi gitu kan, yang ternyata alhamdulillah terrealisasi. Jadi mungkin adalah Kang Ari, Kang Aldi yang lain-lain ini memang punya cita-cita yang memang terrealisasi sekarang gitu kan. Ya salah satunya gitu kan. Oh bisa bisa ada sejarah di Kalapanunggal gitu kan, luar biasa.
Oh jadi ternyata awalnya itu malah tina obrolan-obrolan, obrolan-obrolan. tina perpecahan oge. Ya. Jeung komunitas naon Ya, ka Bandungan, kayak alumni dari Imah Kakak juga. alumni. Kayak juga ya. Kalau berangkat dari perpecahan enggak sih, enggak Mung karena disebut. Hah? Mung disebut. lain mung disebut emang hente gitu kan. asa dijebak ku penuntut umum ya. Oh, advokatan pan. Laura Minang sih orang jadi pimpinan sidang hiji jadi Siap. jadi kena. Enggak, kita tidak didasari atas hal-hal yang memang kontradiktif lah gitunya, enggak. Kita memang berawal dari itikat baik, niat baik dan dilakukan dengan cara yang baik dan semoga menghasilkan hasil yang baik juga. Amin. Kita tuh ya memang didasari atas tadi ya keinginan untuk bersatu. Di sisi lain juga kan bersatu itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa harapan begitu kan, tapi ada cita-cita, ada harapan gitu, ada hal yang memang belum bisa terwujud kalau dilakukan secara sendiri-sendiri begitu. Jadi ini semua tuh bisa terwujud kalau kita tuh bersatu padu dalam satu ikatan gitu. Akhirnya muncullah gagasan membuat Ikatan Mahasiswa Kelapa Nunggal. Nggak ada perpecahan-perpecahan gitu. Oh, jadi memang tadi diklarifikasi bahwa apa IMK itu tidak terlahir dari rahimnya Imah Kakak tadinya bukan. Ini pure baru gitu ya. Pure baru. Walaupun dipengaruhi karena mahasiswa ke Bandungan awalnya nyieun heula ti heula gitu. Kalau dulu sejarah Imah Kakak itu bukan so tahu ya, tapi yang penggagasnya itu Kang Abe sama Kang Iwan ya. Kang Abe kan dari Kelapa Nunggal, Kang Iwan dari Bandungan. Mereka tuh sama-sama begitu kan. Mereka tuh ke arah lebih ke bimbingan gitu ya, ngajak teman-teman tingkat SLTA buat bisa melanjutkan kuliah. Cuman karena tidak ada regenerasi, akhirnya intensitas kegiatannya, intensitas eksistensinya begitu tidak kurang ada begitu. Soalnya nggak ada regenerasinya. Wah, merenya. Jadi Iya. Imah Kakak teh leungit. Akhirnya nyieun partai anyar karena IMK. Kudu gitu. ieu mah kudu konflik we ya. Akhirnya kan masalah. Oh, kamu skripsi kan dengan masalah. Seniornya aduh kok ngajak kiruh we Pak. Dan akhirnya berarti sampai hari ini ketika pas kongres itu terjadinya berarti alhamdulillah kalian teman-teman mahasiswa ini akhirnya bisa bersetubuh akhirnya kan. Alhamdulillah Akhirnya nikmat lah bersetubuh ya, nikmat. Jadi lubang-lubang yang awalnya ini sudah tertutup gitu ya sekarang ya. Podcast yang semalam nih Mas. Can move on pan ya. Iya emang benar maksudnya kan akhirnya jadi bersetubuh kan. Akhirnya hari ini mahasiswa Kelapa Nunggal itu dengan wadahnya IMK itu malah jadi bersetubuh gitu. Bersetubuh. Antara wanita dan laki-laki ya kan di dalamnya gitunya. Nyampernya mah nyauh awewean kan? Iya. Iya kan multigender kan? Siap. Multigender kan. Akhirnya ada wanita laki gitu kan. Akhirnya bersetubuh di IMK. Alhamdulillah. Polisi. Bersetubuh dengan cara yang baik dan benar gitu. Nah, benar, luar biasa. Prosesnya juga benar begitu, nggak ujuk-ujuk datang ngalamar gitu kan. Ente. Akhirnya alhamdulillah berarti anakannya ini Anakan. sudah beranak. Moga-moga ada regenerasi gitu, bisa beranak pinak lagi. Begitu. Amin. Dan mencetak pergerakan yang memang selalu konstruktif. Terus pergerakan yang sudah dimulai selain kongres, dari mulai tim mimiti kongres mahasiswa dan kongres mahasiswa jeung sih? Deklarasi dan kongres mahasiswa. Gerakan naon nu geus dilakukan? Untuk gerakan awal-awal kita tuh ingin mengklasifikasikan per fakultas. Jadi setiap jurusan yang ada di MK itu kita klasifikasikan sesuai fakultasnya gitu. Jadi fakultas teknik, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas keguruan, tarbiyah, pokoknya itu semua kita klasifikasikan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tuh lebih gampang untuk memanage ke depannya dan bisa mengarahkan semua fakultas itu ke arah
di mana kita tuh nantinya akan membuat suatu istilahnya itu apa Kang, karya, ya sebuah karya ilmiah. Jadi setiap fakultas itu mereka nanti membuat sebuah apa ya, gagasan, betul gagasan. Jadi kalau misalkan teknik nih, anak-anak teknik pengen membuat mesin. Nah, mesinnya itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Jadi kita semua di sini itu pada intinya pengen membuat sebuah gerakan yang gerakannya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi salah satu tujuan kita untuk mengklasifikasikan fakultas ini adalah untuk membuat sebuah gagasan yang gagasannya itu nanti mudah-mudahan bisa terrealisasikan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi untuk tahapan sampai sekarang kita masih mengklasifikasikan fakultas manajemen. Sampai saat ini baru sampai perencanaan ya, tahap Betul. perencanaan. Oke. Per fakultas naon, terus nanti harapannya membuat sebuah karya ilmiah yang notabene di Kalapan Nunggal itu tidak laku. Karya ilmiah calon estilu ya. Karya ilmiah berkaitan dengan karya ilmiah sampai saat ini nungaran mahasiswa yang sebaroga karya ilmiah selain naon yang teh makalah menang copy paste. Tulis tangan selain copy paste, mah silakan dijelaskan. Tadi ada kata-kata cenah mual bermanfaat cenahnya. Atau eta teh sebenarnya mah persepsi yang kurang baik gitu. Kenapa? Karena kita juga membuat suatu karya itu melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Kalapanunggal. Jadi kita tuh lihat nih di Kalapanunggal dia punya potensi apa. Terus nanti kita pengembangannya ke arah mana gitu. Kalau misalkan kita mahasiswa kan tahu nih ilmunya. Nanti tinggal kita membuat sebuah karyanya. Kemudian contoh soal lah tuh tekudu jauh-jauh misalkan ieu leletikan anak membuat mesin untuk panen padi. Nah, itu kan sangat bermanfaat sekali gitu kan. Jadi itu teh nantinya bisa mempermudah untuk para petani gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ya teh hareup nama gitu bisa lebih berkembang lebih banyak dan menghasilkan cuan cenah bernilai ekonomis gitu. Siap, budak ekonomi, siap. Luar biasa jawabannya, good answer. Maksudnya kenapa saya forcing tadi pertanyaannya supaya nu karari teh kala luar ya perjawaban-jawaban kita. Jadi mahasiswa tuh kudu katingali pintar. Good answer lah. Terus tadi pertanyaan orang sudah dijawab tah. Nu bieu naon sih? Oh, deui urang ge. Enggak. Ya, program awal yang konkret apa? Program awal yang konkret tadi memang kita masih dalam tahap perencanaan begitu ya. Masih dalam tahap perencanaan karena kalau organisasi itu seperti ini. Organisasi itu tidak bergerak sendiri-sendiri gitu kan, tidak bisa misalkan ketua umum memerintahkan harus merealisasikan program ini. Nah, itu semua akan dikembalikan pada forum. Nah, kita bentuk dulu manajemennya. Kalau semuanya sudah termanage dengan baik, sudah terorganisir dan sistematis, baru kita bisa berjalan. Nah, kaitannya dengan hal yang tadi begitu ya. Kenapa? Kang Deden kan kepala bidang SDM. Kepala bidang SDM itu nanti mengklasifikasikan tiap-tiap fakultas yang ada di Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal. Nanti setiap fakultas itu ada ketua angkatannya, ada kepengurusannya lagi. Nah, si kepengurusannya ini nanti setiap 3 bulan sekali kita itu bakalan kumpul ya untuk membahas program siapa yang akan direalisasikan gitu. Contoh tadi kan anak-anak teknik gitu ya. Fakultas teknik unggul, ya teknik informasi, ada teknik sipil, ada teknik mesin, teknik industri gitunya. Semuanya kumpul dah budak teknik teh misalkan bikin program pengen bikin misalnya biogas gitunya. Pengen bikin biogas, dibuatlah mulai dari perancangan begitu cash flow-nya apa segala macam gitunya. Nah itu jadi tolak ukur penilaian kita para mungkin nanti sama tim ahli juga mungkin kita bisa ngundang senior dari tiap-tiap kampus begitu kan untuk menelaah kira-kira nih siapa nih yang layak programnya untuk direalisasikan setiap 3 bulan sekali itu. Misalkan budak teknik kayak begitu, budak kesehatan ya misalkan hayang misalkan yang ya misalkan mensosialisasikan kesadaran mengenai toga begitu, tanaman obat keluarga, karena itu kan bisa mudah diakses begitu ya dan itu lebih sehat.
Kita nggak ulin jeung dia yang kemarin itu ya. Gimana ya? Reses. Tak apa. Oh, Eh, bisa pohon. siap. Nah, jadi setiap fakultas, misalnya fakultas hukum ya. Nah, fakultas hukum ingin mengadakan misalkan pemberian edukasi begitu kepada masyarakat mengenai hukum gitu. Tata cara menempuh persoalan melalui jalan persidangan begitu kan. Terus ada perlindungan hukum begitu. Nah, itu nanti diadukan. Nah, gagasan siapa yang paling bagus dari fakultas-fakultas yang tadi begitu. Nah, nanti kita sepakati satu begitu yang akan direalisasikan. Dari satu ide dari satu fakultas itu nanti seluruh organisasi, seluruh sumber daya yang ada di organisasi berkolaborasi untuk mensukseskan program kerja yang fakultas tadi. Di sisi lain kita juga kan bukan cuman hal-hal yang bersifat produktif begitu ya. Ada mahasiswa itu kan juga ada tugasnya untuk pengawasan juga sebagai penyambung lidah masyarakat. Makanya kita bentuk Kastrat begitu ya, kajian strategi. Jadi kalau misalkan ada fenomena misalkan Bapak punten ya bansos atau gimana gitu ya. Mulai nyentil satu. Nah, kita akan kaji begitu mulai dari dasar hukum begitu kan, landasannya seperti apa. Nah, bersama Kastrat. Nanti kita akan proses sikap kita mengenai hal itu mau kayak gimana. Apakah akan melakukan mediasi begitu. Kastrat iya kepala bidang Kang Virgi. Oke, luar biasa. Maksudnya memang sampai saat ini berarti baru sampai penyusunan. Betul, karena berapa fakultas sih Universitas Kalis? Semuanya itu 10 ya. Berapa bidang ilmu gitu maksudnya? Jadi dicampur Kang. Model-model kan kita fakultas yang paling banyak itu fakultas tarbiyah ya. Fakultas tarbiyah TMN ya, deket gitunya. Jadi banyak gitu. Jadi banyak. Tanya. Mau almet deh ya. Nah, itu teh disatuin tarbiyah sama keguruan gitu. Jadi kalau yang sudah kita klasifikasikan ada 10. Ada 10. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas ya kalau senior-senior punya waktu begitu kan. Kita bisa minta saran begitu kan. Karena organisasi ini kan tidak dibentuk berdasarkan eksistensi suatu kelompok, tidak juga dibentuk atas eksistensi pribadi begitu kan. Tapi organisasi ini dibentuk karena atau atas dasar eksistensi perjuangan, eksistensi persatuan, eksistensi harapan begitu. Jadi nggak mengenal kelompok dan golongan lah ya mah. Kita kan dari berbagai latar belakang juga, beda fakultas, beda ekstra organisasi begitu kan. Pengen nama bersatu begitu untuk membuat sesuatu hal yang memang lebih produktif merenan perjuangan nyata lah meren gitu. Jadi nggak terlalu sibuk sama klasifikasi perbedaan. Good, luar biasa. Jadi tidak berbagai kelompok berarti ya, tidak bukan untuk satu kelompok berarti kan? Bukan. Termasuk bukan kelompok mahasiswa gitu. Betul. Ya. Kita akan bekerja sama, akan bersinergi. Kita akan bekerja sama, akan bersinergi dengan siapapun selama dia itu punya semangat untuk membangun, punya semangat untuk bersatu, dan punya harapan-harapan yang bisa kita wujudkan sama-sama. Juga petugas partainya. Iya, cukup kita berbicara tentang apa tadi? Tentang harapan. Asik. Luar biasa. Karena mahasiswa dulu bawa ngimpi aja dah. Dulu bang ngimpi mahasiswa mah. Artinya ya jang mahasiswa salengkah geus menang salengkah. Ngimpi itu geus menang salengkah gitu. Karena kan umur masih keneh ngora, ya segala rupa lah. Banyak hal yang menunjang itu. Dan mudah-mudahan harapan-harapan tadi terwujud dengan baik gitu kan. Tadi sabaraha fakultas? Ada 10. Naon nunggu. Ampura ya nya mikna ganti-gantian ya. Ampura. Naon nunggu teh? Kang Deden, silahkan. Siap. Untuk fakultas yang telah kita terima datanya, itu yang pertama ada fakultas izin membaca ya. Itu ada Usuluddin. Kemudian ada fakultas Teknik Informatika atau teknik gitu ya. Kemudian ada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP.
Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau FKIP, cenah. Terus ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada Fakultas Kesehatan, kemudian Fakultas Pertanian, sama yang terakhir itu Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Nah ini sorangan ini jurusan mana nunggu tadi? Ari non Tarbiyah. tarbiyah terus sosiologi terus Ekonomi dan Bisnis. ieu teh aji teh apa televisi ya? Broadcasting ya. Nah, kira-kira lain harapannya kira-kira hal naon nu dina pikiran mahasiswa nya nu dina pikiran mahasiswa supaya harapannya terwujud hal-hal real non tadi berkaitan dengan karya ilmiah dina jiwa sorangan-sorangan pikiran sorangan-sorangan eta hayang naon hayang kumaha gitu apa yang akan dilakukan Untuk sesuai- menggapai mimpi itu. enggak sesuai dengan jurusannya Nah, salah satu untuk dari broadcasting itu sendiri yang saya pelajari dan yang saya ingin realisasikan, sekarang kan banyak permainan media, di mana untuk media tersendiri itu nggak pure jelas informasinya dan berita-berita terkininya. Untuk harapan terbesar saya itu media akan menjadi ajang benar-benar untuk jembatan masyarakat mengetahui apa yang harus diketahuinya. Untuk step by step-nya itu yang ingin saya lakukan di Kalapanunggal, salah satunya itu ingin mengayomi, di mana mengayomi di situ masyarakat di Kalapanunggal itu tahu akan keadaannya desa Kalapanunggal di sini. Contoh kecilnya seperti kayak tadi kan sudah disentil nih kayak bansos seperti itu. Mungkin ada beberapa klasifikasi yang ada potongan dan lain-lain. Di situ saya harus bisa memberikan informasi yang aktual, di mana untuk masyarakat lebih memiliki akademisnya. Ada salah satu juga informasi-informasi di mana harus memperlakukan hal tersebut bagaimana. Nah, di situ step by step-nya dengan cara media. Salah satu yang ditempuhnya kan ada media visual dan videografi juga seperti itu. terus naon nu arek dijieun nah itu Ada beberapa yang saya angkat di bagian bidang saya ini, di mana karena saya kajian strategi kepala bidangnya, saya ada beberapa untuk program-program tersebut. Misalnya ada 3 program di mana Kasat Times itu berita-berita aktual di Kalapanunggal, nasional dan daerah. Ada Kasat Times tuh bisa di-upload di Instagram IMK Kalapanunggal. Ada juga Facebook IMK Kalapanunggal, bisa diakses. siap Nanti juga ada juga YouTube IMK Kalapanunggal. teknya ingan berita Kalapanunggal sih kan ya. Ah, tuh udah paling unggul kemana-mana. Bubar. Ada Kasat Times, ada juga Kasat Information. Kasat Information di sini tuh di mana untuk karena kan ada yang namanya program ngobrol perkara isu. Nah, isu-isu di Kalapanunggal yang hangat dan tidak hangat harus disetarakan untuk kepentingan masyarakat. Kasat Information ini bertujuan untuk mengakses informasi-informasi keluhan-keluhan masyarakat dan memberikan untuk jalan itunya. Bagaimana cara membenahi masalah tersebut, di mana perkumpulan data-data di informasi di sana nanti kita ajukan dan berikan solusi untuk pihak-pihak departemen, dusun, desa, dan kita akan selalu mengawasi di mana misalnya ada permasalahan tentang hal isu yang sangat menarik dibahas dari ngopi, ditajukannya oleh nostalgia, kita ajukan ke dusun-dusun, kita berikan evaluasi, kita berikan informasi dan harus bagaimana. Jika tidak terrealisasikan, kita akan mulai menggunakan advokasi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari kebenaran. Walaupun hal itu sulit, karena kebenaran itu mutlak dan harus seperti itu. Oke baik mangga naon nu rek dilakukan sesuai dengan fakultasnya Oke, sesuai dengan jurusan begitu ya. Nah. Jurusan apa kan PAI, Pendidikan Agama Islam. Fakultasnya Fakultas Tarbiyah. Hal yang bisa kita wujudkan bersama-sama dan nggak bisa kahontal lah gitu dengan adanya perkumpulan dan perserikatan ini. Karena saya berlatar belakang dari dunia pendidikan juga begitu ya. Fakultasnya Fakultas Pendidikan gitu.
Hal yang bisa kita garap begitu ya untuk direalisasikan. Sekarang tuh fenomenanya kayak gini. Contoh, misalkan anak SLTP, anak SLTA ditanya, misalkan anak SLTP nih mau ngambil jurusan apa entar SLTA gitu kan. Bingung. Ayah nunggu masuk SLTA. Kenapa masuk jurusan ini gitunya? Bingung gitu dah. Kamu ditanya misalkan nanti mau ngambil jurusan apa gitu kan? Makin bingung gitu dah. Nah, kita hadir di sini gitu kan dari berbagai fakultas. Nah, harapannya bisa memberikan edukasi, bimbingan untuk orientasi pendidikan teman-teman yang ada di tingkat SLTA dan bawah begitu. Jadi supaya memang lebih jelas arahnya. Jadi nggak terlalu abstrak mereka teh. Contoh misalkan gini, kita roadshow ke tiap-tiap sekolah SLTA begitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 begitu. Kita tuh jelasin kita dari IMK mahasiswa itu terdiri misalkan dari berbagai fakultas. Nah, fakultasnya itu fakultas ini jurusannya ini begitunya, prodinya ini gitu ta. Nah, itu disaring lah minat dan bakat teman-teman yang ada di SLTA itu. Nah, setelah disaring begitu kan, diklasifikasikan. Nah, mereka yang sudah terklasifikasikan itu bisa mengakses keilmuan-keilmuan yang kita akses di kampus. Jadi bibit-bibit dari Kalapanunggal gitunya untuk kedepannya begitunya dari SLTA-nya saja sudah mengakses keilmuan-keilmuan yang ada di kampus begitu. Jadi akan menjadi bibit-bibit unggul harapannya begitu di saat mereka itu menempuh jenjang perguruan tinggi. Dan kalaupun misalkan teman-teman yang nggak bisa melanjutkan, ya nggak bisa melanjutkan sekolah, harapannya mereka juga nggak putus harapan karena ya keilmuan ada gitu. Karena kita melakukan bimbingan secara langsung pengennya begitu supaya teman-teman yang dari SLTA ini nggak bingung, nggak bimbang gitu. Aduh, kudu jadi naon gitu tah. Ya kita teh mentor lah, mentor, pamong disebut nama buat buat mengarahkan masa depan mereka tuh bagusnya seperti apa begitu. Terus tahap-tahap yang harus ditempuh tuh kayak gimana gitu. Ya begitulah kalau dari tarbiyah mah. Konsultan Pendidikan. Konsultan pendidikan. Siap. Gede duitnya itu. Nubar benar ya. Konsultan pendidikan ya. Oke. Konsultan pendidikan berarti sekaligus konsultasi pendidikan berarti kan. Ya betul. Ya betul. Bang, silakan Kang Erwin. Harapan saya sih banyak dari anggota IMK atau misalkan IMK ini menjadi wadah teman-teman. Saya kepikiran kalau orang Kalapanunggal itu harapannya ke depannya gitu kan menjadi orang-orang yang memang orang-orang besar di nasional gitu, bahasa nama lamun tokoh nasional teh dari Kalapanunggal gitu kan. Kemudian ya ya bila perlu presiden itu dari Kalapanunggal, menteri di Kalapanunggal kan. Nah, mohon dukungan dari para senior gitu kan. Ya. Jadi harapannya sangat luar biasa gitu untuk Kalapanunggal. Jadi bahasanya mah jangan sampai orang-orang elit itu yang di Kalapanunggal yang maju gitu. Baik teman-teman yang di sini memang latar belakang orang tuanya memang tidak mampu gitu bisa untuk maju itu untuk memajukan nasional. Jadi harapannya sih pembangunan nasional tuh tumbuh dari orang-orang yang memang latar belakang orang tuanya bukan orang elit itu kan, tapi orang-orang yang memang ingin punya cita-cita yang sangat luar biasa gitu. Ya harapannya seperti itu sih. Jadi kalau bisa sih tokoh-tokoh nasional, presiden, ya sosiologi sih. Hubungannya itu dengan sosiologi itu. Sosiologi kan lebih mengkaji pada hal masyarakat gitu kan. Kenapa sih masyarakat tuh misalkan tingkat pendidikannya rendah gitu kan. Oh mungkin nggak ada yang memotivasi, termasuk saya yang memang kuliah tuh nggak dari zaman dulu nggak pernah ada yang memotivasi. Mungkin dengan IMK ini saya ingin memotivasi teman-teman yang memang ayolah kita kuliah dong gitu. Kalapanunggal gitu kan. Bahkan Sukabumi kan luar biasa gitu memang canangkan menjadi kota pendidikan gitu kan. Dan harapannya gitu kan dengan adanya pembangunan pemerintah gitu kan Pak Presiden Jokowi gitu kan. Kalapanunggal luar biasa gitu kan. Ya. Jadi Sukabumi ini mau dijadikan sebagai apa namanya daerah yang sangat luar biasa gitu kan, yang artinya kita sebagai generasi di Kalapanunggal mempersiapkan SDM gitu, artinya jangan sampai kita kalah sama orang-orang memang di luar Kalapanunggal gitu kan, artinya ya Kalapanunggal mempersiapkan diri untuk Sukabumi akan mendapatkan sebuah kemajuan gitu dari pembangunan nasional dari Pak Presiden gitu kan. Oke. Luar biasa.
Cocok ya mah, cocok. Enggak, silakan ekonomi ya. Siap. Kalau saya kan dari Apa? jurusan ilmu ekonomi pembangunan. Tapi ini ya, banyak orang-orang tuh memandang yang berpikir maksudnya, ekonomi pembangunan emang naon sih nu dibangun cengenan buah-buah ya ngabangun imah ternyata salah gitu. Jadi dari ilmu ekonomi pembangunan, kita tuh yang dibangunnya adalah perekonomiannya. Saya pribadi untuk konsentrasinya kan perencanaan pembangunan. Apa sih yang harus dibangun gitu kan. Kalau saya pribadi, kita dari ilmu ekonomi pembangunan, kita tuh melihat bagaimana kita harus membangun suatu daerah. Apa yang dibangun dari sisi perekonomiannya. Kita juga melihat dari sisi kemiskinan, kemudian dari sisi penganggurannya. Berapa banyak sih di sini, di daerah sini, misalkan di Kalpanunggal yang menganggur. Terus nanti, kalau misalkan kita punya data nih, banyak orang yang menganggur, kita buat nih kebijakan apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ini biar orang-orang tuh tingkat kesejahteraannya tuh meningkat gitu. Nah itu sebetulnya tugas ekonomi pembangunan karena kita bernaung ataupun konsentrasi kita tuh untuk membangun perekonomian yang mana nantinya agar kesejahteraan masyarakatnya itu meningkat. Ya kalau misalkan kerja tema merenan anu jurusan di ekonomi pembangunan mah dina Bapenas gitu kan. Jadi orang-orang yang merencanakan pembangunan daerah. Oke. Terus hal yang konkret bisa dilakukan. Kurun rek lulusnya, ieu misal. Hayangna kumaha. Itu kan nu tadi mah prolognya kabeh ya. Nah, isinya tuh apa kira-kira? Nu rek dilakukan ayeuna yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat ya? Betul. Benar. Pembangunan ekonomi masyarakat. Betul. Spesifikasi berekonomi ya? Iya. Oke, mangga silakan. Saya pengennya lebih meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi orang-orang nu di kampung teh ulah neangan gawe ka kota lah gitu. Minimal gitu. Jadi yang nama nyata gitu membuat perekonomian daerah, potensi-potensi nu di daerah teh dikembangkan lebih baik gitu tuh biar nantinya menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi inti nama ya minimalnya UKM lah, UMKM gitu. Jadi eta realisasinya jadi UMKM, jadi para pedagang gitu tuh inti nama gitu. Jadi ulah sampai neangan gawe ka kota, gawe capek gitu kan, keluarga dia ditinggalin cinganan. Ya emang bagus itu kan tingkat pendapatan di kota mungkin lebih besar. Cuman kalau bisa mah kita lebih majukan potensi yang ada di daerah kita. Luar biasa. Berkaitan dengan UMKM, Kalapandunga berita Kalapandunga menang sponsor. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan, pencet atuh. Sponsor heula. Ini adalah bakso goreng, bakso goreng dari Juragan Basreng. Nah, ini Juragan Basreng. Produknya aya dua, aya origin, aya nu anu origin, aya anu lada. Nah, ini lada dan kemasannya anu leutik. Ini harganya berbeda. Ini yang besar. Anu ieu 10.000 cenah. Anu ieu 18.000. Nanti bisa didapatkan di akunnya aja langsung. Nanti kita tag, Anda berminat, mangga silahkan. Oke, Juragan Basreng, produknya dari Wins. Jadi Wins itu siga kamar dagangnya itu Wins. Nah, produknya itu salah satunya adalah Juragan Basreng. Hidup Juragan Basreng. Oke, siap. Berarti BK udah lebih awal ini langkah konkret untuk membangun ekonomi lokal teh. Sudah dipublish. Pan kolot ya mah. Asik ya. Berarti sudah membantu UMKM lokal kan beren gitu dengan mempublish produk-produk lokal gitu. Kita juga bisa usahakan begitunya. Termasuk di kita kan ada Pak Andi begitu ya punya Kajek begitu. Termasuk teman-teman di mahasiswa juga ada yang ikut di Hiniku juga. Nah, itu kan salah satu inovasi buat pembangunan ekonomi. Nah, kita juga ikut ada teman-teman yang memang ikut terlibat dalam pembangunan digital itu. Digital marketing. Bisa lah. Digital marketing. Luar biasa. Ulah poho ya nya digital marketing yang pembangunan PAE nama.
Ini ada pertanyaan dari Hasan Al-Ghifari untuk para mahasiswa. Bahasan lagi Farid anu bau teh. Hasan Al-Ghifari. Al-Gofik, salah. Hampurai, Pak Hasan, Hampurai. Hasan Al-Gofiki. Oke, silakan. Isu sosial masyarakat yang ada di hari ini kaitan sisi kerja pemerintah, pembangunan infrastruktur yang ada di pemerintah atau swasta di mata mahasiswa. Isu sosial yang ada di Kalapanunggal terkini. Dua ya. Anu hiji isu sosial kemasyarakatan, anu kedua isu sosial yang ada di Kalapanunggal terkini yang update. Ini berhubungan dengan sosial dan informasi. Oke, Mangga silakan dijawab. Dari pertanyaan dari Hasan Al-Gofiki, Mangga. Pak Hasan, Mangga. Oke, isu sosial, Cak. Sosial skala nasional ya. Boleh. Oh, Kelapa Nunggal. Isu sosial masyarakat ini ya, pertanyaannya. Isu sosial kemasyarakatan yang ada hari ini kaitan sisi kerja pemerintah, pembangunan dalam kurung infrastruktur yang ada di pemerintahan atau swasta di mata mahasiswa. Siap. Satu pertanyaannya. Yang kedua adalah isu sosial yang ada di Kalapanunggal terkini. Mangga silakan. Aduh, berat ya. Gawir. Ngajakan wae bingung. Terus seniorna ieu deh nya ti audiens aya gitu dah. Ya model-model beginilah, kita main aman aja lah ya. Sekarang kan apa yang dilakukan oleh pemerintahan pusat itu dampaknya terasa ke pemerintahan daerah bahkan tingkat desa begitu ya, termasuk dalam menyikapi pandemi COVID-19 dengan adanya bantuan-bantuan sosial bansos lah gitunya. Nah, si bantuan-bantuan sosial ini kan memang dampaknya cukup besar ya, melalui meliputi misalkan pembangunan begitu kan, terus psikologi sosial juga. Di sisi lain ada manajemen anggaran yang memang tidak sesuai dengan misalkan alokasi dana awal begitu. Contoh misalkan begini, dari kan main aman ya. Misalkan begini, dengan adanya bantuan-bantuan begini, dengan adanya bantuan-bantuan yang diperintahkan oleh kementerian begitu ya untuk menggunakan anggaran desa contohnya, untuk menggunakan anggaran desa dialokasikan untuk bantuan sosial. Itu kan sedikit banyaknya menghambat progres desa begitu. Desa yang ngebangun itu, desa yang ngebangun iya gitu kan. Tapi di sisi lain duitnya gitu kan dipakai buat bansos. Nah, itu kan jadi polemik. Jadi polemik juga. Nah, kita kan aman nih. Cukup mah jadi nah kita mungkin untuk menindaklanjuti hal itu begitu ya. Kemarin memang sempat ada kabar-kabar begitu ya. Kita kan salah satunya ada tugas pengawasan juga. Ada yang memang di sisi lain kok si alokasi dana untuk bansos ini menghambat progresivitas pembangunan desa begitu ya. Dan ternyata ada juga beberapa hal yang memang keremah duitnya dipakai bantuan nggak sesuai deh begitu. Nggak sesuai. Itu sudah ada informasi begitu ya, sudah ada beberapa informasi, bahkan kemarin sempat ada demo juga begitu ya. Sempat ada demo protes kecil-kecilan. Nah, mungkin untuk kedepannya ya kita juga selaku mahasiswa, selaku penyambung lidah masyarakat akan menggali informasi lebih lanjut begitu ya. Tentunya dengan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya apa ya, anarki begitu. Nah, lebih ke arah pendekatan secara keluarga. Di sisi lain soalnya naon beda, aduh nama pan tatangga gitunya. Hade goreng negara tatangga pan katarima ku sorangan gitu dah. Artinya ini adalah upaya pendewasaan untuk semua kalangan, baik yang bersangkutan maupun kita begitu yang tidak terkena dampak secara langsung. Luar biasa. Ini sudah terjawab berarti 2 pertanyaan ini ya langsung ya. Bisa. Oke, bisa. Yang geus naon deui itu kan sarua wae sebenarnya mah. Itu jawaban dari para mahasiswa untuk Ya, Kang Hasan. mohon maaf ya Kang Hasan ya. Ya, kita minta dukungannya aja. Ya, nanti mungkin kalau misal jawabannya kurang memuaskan bisa sabari ngopi lah jeung mahasiswa gitu. Bisa. Kayak kontakna ya.
di Berita Kala Panunggal. Kagak jadi calo Berita Kala Panunggal. Oke. Kita berbicara tadi setelah fungsi mahasiswa, terus kita berbicara tentang kepemudaan. Kita masuk pada hal yang paling penting dari mahasiswa adalah idealisme dan mahasiswa. Ini kita berbicara tentang hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana pembangunan, di mana ada isu-isu politik, isu sosial, dan isu-isu apapun itu berkaitan dengan idealisme mahasiswa. Yang kita tahu bahwa mahasiswa bisa hanya di Indonesia tahun Pak Karno yang begitu kuat bisa juntau ke mahasiswa. Walaupun banyak korban di sana. Kayak mungkin salah satunya adalah Suhokji. Terus di tahun 98 Pak Harto itu kuat, nah itu juntau ke mahasiswa. Ini aksi konkret dari mahasiswa adalah penstabilan atau agent of change. Apa yang Anda katakan tadi itu luar biasa. Harapannya luar biasa. Bagaimana dengan tanggapan mahasiswa? Bukan tanggapan, pertanyaan tentang idealisme untuk para mahasiswa ini sendiri. Mangga silakan dijawab. Mengenai idealisme seorang mahasiswa, memang perlu pengkajian juga ya untuk masalah idealisme gitu kan, karena setiap orang itu berbeda idealisme gitu kan. Yang harus kita bawahi adalah ketika kita mempunyai sifat idealisme, masing-masing individu dari mahasiswa gitu kan, memang harus sesuai dengan apa yang memang bahasanya dipelajari gitu kan, artinya sesuai koridor hukum gitu kan. Yang artinya misalkan contoh kecil, ada kajian memang tentang anggapan bahwa putra daerah layak menjadi pemimpin dari daerah. Sedangkan dalam undang-undang gitu kan bahwa tidak disebutkan gitu kan, ketika misalkan bahasanya mah misalkan saya orang Bogor, lahir di Bogor, umur 2 tahun tinggal sampai sekarang gitu kan di Sukabumi. Artinya saya mencintai Sukabumi gitu kan. Tapi saya juga punya peluang bahasanya mah untuk menyalurkan misalkan jadi bupati gitu kan. Ya itu kan salah satu contoh gitu kan. Yang artinya idealisme mahasiswa itu yang penting sesuai dengan koridor hukum gitu kan. Contoh misalkan kayak undang-undang syarat untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak harus putra daerah gitu kan. Contoh misalkan kita ngelihat organisasi eksternal mahasiswa gitu kan. Bahasanya mah misalkan apa namanya kayak PCPMI gitu kan, Kota Sukabumi gitu kan, itu bukan orang Sukabumi asli gitu kan, tapi orang NTT gitu. Artinya orang Sukabumi pun menerima gitu kan bahwa orang pendatang untuk menjadi pemimpin Sukabumi, artinya ya sesuai dengan koridor hukum ya. Yang menurut saya itu idealisme dari mahasiswa itu adalah memang ketika kita mempunyai sebuah idealisme berarti memang harus sesuai dengan koridor hukum gitu, karena kita hidup di negara hukum gitu kan. Itu jadi permasalahan kita itu kan. Untuk saat ini memang banyak ada bahasa nama ketika dalam pemilu ini mah putra daerah gitu kan, ini enggak, padahal ketika kita ingin membangun suatu daerah gitu kan, jangan melihat dari orangnya gitu kan, bahasa nama jangan ngelihat itu dari orangnya, tapi apa yang dibicarakannya gitu. Artinya kalau kita punya pembangunan gitu kan sangat luar biasa gitu, enggak ngelihat ras, suku, dan agama sebenarnya gitu kan. Enggak silakan selanjutnya. Oke. Ada idealisme mahasiswa ya, tadi pandangan dari sudut mahasiswa dari kita pribadi. Karena idealisme mahasiswa itu kan dari abad ke-18 ya, Plato itu. Di mana idealisme itu salah satu keyakinan. Nah, keyakinan dari mahasiswa. Banyak-banyak di mahasiswa itu kan memiliki idealismenya tersendiri. Di mana yang harusnya dijunjung tinggi itu, idealisme itu ya, keyakinan tersebut dijadikan cita-cita ya. Yang tujuannya kan sama-sama ingin memberlakukan apa yang harus dilakukan. Nah, di situ keyakinan untuk idealisme mahasiswa. Nah, situ sih.
Ganggu ya. Silakan. Ya, idealisme kan Ya ideal. sebentar ya, saya disclaimer. Ideologi idealisme mahasiswa. Oke. Ideologi idealisme mahasiswa Indonesia. Kalapan Tunggal lah khususnya. Kalapan Tunggal. Ideologi kan ya banyak ya. Apa yang tadi dibilang sama Kang Erwin, titik poinnya mau ideologinya apapun selama sesuai dengan koridor hukum dan kesepakatan umum begitunya, silahkan saja gitu kan. Dan apa yang disampaikan sama Kang Virgi tadi mengenai ideologi begitunya, yes, mengenai ideologi, semua ideologi itu pada dasarnya kan memang baik begitunya. Pada dasarnya semuanya memang baik karena ideologi atau idealisme kan ya. Ya itu hal-hal yang menurut sudut pandangnya masing-masing hal yang ideal itu seperti itu begitu. Nah kita selaku mahasiswa pada saat ini memang latar belakang kita beda-beda, kampusnya beda-beda, fakultasnya beda-beda, jurusannya juga, prodinya juga, idealismenya juga begitu. Ada teman-teman yang misalkan condong ke kiri, ada yang ke kanan begitu, ada yang moderat-moderat saja gitu ya. Nah hal yang terpenting untuk menyikapi ideologi itu begitu ya. Hal yang penting untuk menyikapi ideologi itu tadi sudut pandang tadi. Kalau ideologi itu kan sesuatu hal yang sifatnya ideal bagi subjek-subjek tertentu. Ya artinya mereka itu punya sesuatu yang ideal gitu, punya sesuatu yang bagus, punya sesuatu yang seksi, yang memang jadi keunggulannya masing-masing. Tapi kita itu selaku organisasi ya, selaku mahasiswa yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sesuai dengan esensi dari adanya Sumpah Pemuda, kita itu tidak boleh melihat dari sudut pandang subjeknya, tapi objektivitasnya. Tadi misalkan semua subjek punya latar belakang, punya tujuan yang baik, begitunya. Menurut ini setiap subjek yang punya latar belakang baik itu lihat objektivitasnya, begitu. Apakah mereka berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum yang disepakati atau tidak. Nah, artinya kita harus menegaskan titik poin, begitu kan? Titik poin di mana kalau zaman dulu kan Indonesia itu ini termasuk hal yang diperjuangkan oleh Pak Karno ya. Hal yang diperjuangkan oleh Pak Karno. Pak Karno itu kan menginginkan kita tidak condong ke barat, kita tidak condong ke timur. Artinya kita punya ideologi sendiri begitu kan? Ideologi persatuan kan begitu ya. Ideologi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kita itu tidak boleh kehilangan itu. Kita condong ke barat, kita condong ke timur gitu ya. Tapi di sisi lain lupa dengan ideologi sendiri. Ideologi yang telah disepakati oleh bangsa ini begitu ya. Yang menjadi identitas bangsa ini sendiri. Ya, itu kan ke barat itu kan sekarang mulai pudar. Karena apa? Eksistensi ideologi-ideologi yang ada di Indonesia itu masing-masing memperkenalkan diri begitu kan. Mendeklarasikan saya yang paling eksis begitu. Saya yang paling eksis, saya yang paling layak mendapatkan kursi begitu, saya yang paling layak dilihat seksi begitu. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pak Karno ya, sebagai bangsa yang punya ideologi persatuan. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi kita, visi organisasi kita, terwujudnya persatuan begitu. Jadi mau ideologi apapun, mau perspektif apapun, mau sudut pandang apapun, selama itu sesuai dengan koridor hukum dan selama itu memang ideologi yang punya sudut pandang yang ideal begitu ya, itu sah-sah saja. Berarti ideologi yang diterima di IMK adalah ideologi anu sesuai dengan koridor hukum. Oke. Betul. Pertanyaan yang agak sedikit menyentil. Mahasiswa itu salah satu agent of change, bagian dari agent of change. Kedua, yang paling penting dari mahasiswa itu adalah how to create something. Bagaimana cara membuat sesuatu. Eta sinu karasa orang kerja di mahasiswanya. How to create something. Sementara kadang-kadang to create, untuk membuat sesuatu itu tidak keluar dari tidak harus keluar dari sesuatu hal yang diizinkan oleh hukum. Oke, bisa contohnya. Kita kajian agak luas. Mohon maaf semuanya, ini agak disclaimer bahwa ini kajian yang agak luas dan mudah-mudahan malam ini agak sedikit mendalam ya. Agak sedikit mendalam. Oke. Agak sedikit mendalam. Lamun joroting di situ jawab. Oke. Mohon bantuannya seniorku.
Saya berbicara tentang ideologi-ideologi yang tidak diterima di Indonesia. Well, bagaimana komunisme hari ini tidak bisa bertengkar di Indonesia? Di Kalapanunggal sebenarnya. Kumaha lamun aya jalema dina jero organisasi IMK yang berhaluan kiri jauh, malah kiri jauh. Komunis itu komunis, sosialis itu kiri dekat, namun komunis itu kiri jauh. Lamun aya nu boga haluan komunis misal, urang mah gaya-gayana kos komunis gitu. Karena merasa buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota itu berawal dari komunal. Iya kan? Nah, lamun aya di IMK anu komunis kumaha? Sementara itu tidak sesuai dengan undang-undang komunis. Hari ini belum dicabut tap MPR-na. Iya kan? Komunisme itu kumaha tah sok. Oke, cek. Begini ya, Kang. Dalam berorganisasi kita kan tidak bisa lepas dari ADART karena itu yang disepakati, begitu ya. Terlepas dari ADART memang tadi ada nilai-nilai pembangunan yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku kan begitu. Tadi selama itu tidak melanggar hukum dan artinya dia itu kan tidak melakukan upaya-upaya untuk melanggar hukum begitu kan, termasuk mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang terlarang kan begitu. Nah, persen sih maksud saya persen orangnya. Misalnya jalan mana? Siap. Anggota IMK datang, dia kiri jauh ya komunis. Kajian-kajiannya kajian kiri ya. Bisa nu dibacana Marxis, Karl Heinrich Marx, terus dia bisa nu dibacanya Hegel gitu. Terus akhirnya dia terimplementasi tah pemikiran-pemikiran eta ya. Siga misalnya atau yang lebih jauh lagi misal kajian-kajian komunis kiri jauh dan sangat jauh. Misal anu tidak sangat bertentangan dengan sosial, kultur, politik, budaya. Misal kajian kita agak jauh ya sedikit. Tuhan telah mati. Misalnya itu kan aya buku ya Tuhan telah mati. Itu bagaimana menyikapinya? Lamun aya jalema anggota IMK anu telah nges ka isuan atau nges ka idealisasi, nges ka ideologian ku eta. Ini kumaha cara menyikapinya? Oke. Itu kan aspirasi juga. Ya, aspirasi. Itu kan harus diterima. Mereka juga kan sebagai warga negara. Negara juga mengakui keberadaan mereka, kan begitu. Dan kita tidak bisa memenjarakan pola pikir kan begitu. Kita tidak bisa memenjarakan pola pikir karena apa yang bisa dilahirkan oleh pola pikir kan begitu. Kalau misalkan itu belum terrealisasi menjadi sesuatu hal yang buruk kan begitu ya. Jadi kalau ada kita nggak takut, kita sangat menerima welcome, tuh mangga wae gitu kan. Siap. Mangga wae silahkan masuk begitu kan karena tadi menurut pandangan dia begitu kan sudut pandang dia itu kan ideal. Ya sudut pandang dia itu kan ideal. Nah idealnya itu yang kita ambil, bukan idealismenya tapi idealnya gitu. Jadi lebih dia kalau misalnya idealisme nan masuk. Akhirnya misalnya dia jadi salah satu bagian dari MK. Secara otomatis manehna kan boga suara. Betul. Artinya punya suara untuk mewujudkan implementasinya. Misalnya dibaca-baca buku-buku barat lah. Jika Tuhan telah mati. Orang Jerman apa orang karena Nietzsche. Misal Nietzsche atau misal hari ini yang lagi di kalangan mahasiswa ya buku-buku feminis, LGBT, terus dari agnostik jeung ateis itu kan luar biasa ya poinnya. Maksudnya ya nu kararieu kan di Kalapanunggal komo teu Kalapanunggal nya teu boga panggung. Tah kumaha cara menyikapina IMK? Cara menyikapinya gini, prolog heula nya, asik jauh teuing teh ya. Kenapa mahasiswa itu disebut sebagai golongan yang kritis? Kenapa? Karena mahasiswa itu punya kelas, di mana kelas itu adalah wahana kemerdekaan berpikir. Jadi tidak ada batasan karena kadang-kadang kita begini mengenyampingkan sudut pandang yang sifatnya baku begitu, baku dan kaku dalam berpikir itu kan begitu.
kita selaku mahasiswa berkewajiban untuk menunaikan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama kan pendidikan. Pendidikan itu kan ya semua ilmu kan ilmu Allah kan begitu. Semua pengetahuan itu berasal dari sumber yang sama. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan pengetahuan itu dengan baik dan benar, ini kan no problem, nggak jadi masalah begitu. Ya selama mereka tadi ya memang ideal, selama memang idealismenya bagus begitu ya, dan punya semangat persatuan, artinya tidak menjadikan dirinya itu adalah sebagai orang yang memang bukan makar. Tidak maksudnya tidak apa? Jadi benar-benar moderat, benar-benar menghargai persatuan selama dia menghendaki persatuan, tidak menginginkan perpecahan, kan begitu. Dan menginginkan kondusivitas meskipun dengan apa? Dengan perspektifnya dia gitunya, maupun mau dengan perspektifnya dia atau bukan perspektifnya dia begitunya, ya itu sah-sah saja. Contoh misalkan begini, jadi bukan bertindak secara subjektif begitu ya, tapi bertindak secara objektif. Kalau misalkan bertindak secara subjektif, wah golongan orang ya nu paling unggul begitu kan, nah, itu tidak dibenarkan kalau tidak sesuai dengan kesepakatan umum, karena kan kalau organisasi kan gitu. Ya. Tapi kalau secara objektif sangat-sangat halal, sangat-sangat sah gitu. Oke, berarti di dalamnya IMK bisa siapapun masuk aja. Siapa saja. Termasuk anu punya haluan-haluan berbeda dengan yang lain. Karena memang kan ya emang mungkin persatuan, namun perbedaan. Tentu. Iya. Selama tadi Tia menjunjung nilai-nilai objektivitas bukan subjektivitasnya. Objektivitas. Jadi hukum anu dijen ku MK adalah hukum objektivitas. Betul. Oke. Bagaimana dengan hukum negara yang sudah ada? Kan objektif juga. Itu objektif juga. Ya, artinya kita kan merupakan satu kesatuan, begitu ya, satu kesatuan dari apa yang disebut dengan negara, begitu ya. Syarat untuk menjadi warga negara yang baik adalah mematuhi apa yang diajukan, begitu, apa yang disepakati oleh negara. Nah, dan kita merupakan bagian-bagian kecil, begitu kan? Artinya bagian kecil ini sesuai dengan maksud dan tujuan demokrasi kan begitu ya. Bagian-bagian yang terkecil ini harus mengikuti kehendak umum begitu, kehendak umum. Selama memang kita tidak bisa mendominasi, ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kan begitu. Jadi selama itu memang konstitusional, selama itu berjalan dengan demokratis, sah-sah saja. Termasuk dengan ideologi yang terlarang di Indonesia. Termasuk. Iya. Misal jelema mau komunis dan sorry saya bukan lain orang judge ya. Komunis misal, terus dia jadi seorang yang vokal, posisinya misalnya ada di ketua gitu ya. Itu kan jelas ya, ideologi ketua itu pasti lebih dominan daripada ideologi yang lain kan. Ya, lamun teu dominan teu mungkin. Makanya kunaon jelema nu lobah yang jadi ketua gitu. Ya kan? Ideologinya dominan. Kebenaran ideologi ketua ayeuna meureunnan ideologina objektif. Mungkin lamun salila eta jadi kajian ya. Bagaimana kita berbicara tentang hal-hal LGBT, kita berbicara tentang feminisme misalnya. Terus itu hanya sampai jadi kajian, terjadi aksi. Eta kan terjadi masalah. Tapi kumaha carana ketua ngadenge aspirasi-aspirasi nu handapeunana ya? Anu komunis. Lamun manehna teu didenge, mena ada pergesekan, ada fliksi lah jelas. Teu dinamis berarti kan namun gitu. Dinamis berarti. Lamun misalnya ketuana isukan pageto ieu mah ulah tidak menghargai, misal nu hiji tidak menghargai objektivitas, akhirnya kan anomali akhirnya ngomong objektif tapi ente narima no sejen pemikiran lain, termasuk misal pemikiran yang hari ini dilarang itu aya banyak lah, misal siga HTI terus dari komunis nu jelas-jelas PAI-na eueuhnya, maksudnya nu jelas PAI-na dilarang di Indonesia. Jelas. Kumaha menyikapina? Lamun aya jalema kita lempengna. Lamun aya jalema di jero
orang di dalam sosialis itu masih diterima. Komunis jalan anu berhaluan kiri jauh, terus kiri lebih jauh lagi gitu, misalnya sih kayak Gipsy, Rastafaria, terus di lain-lain lah idealisme ini. Lamun henteu diterima, manehna pasti ngomong objektif tapi orang tuh diterima gitu. Kumaha lamun gitu. Ya kan objektif itu sebetulnya kalau boleh jujur subjektif juga kan. Ada Siap. beres. Urusan beres ya. Jadi begini, objektif itu kan secara umum begitu ya bisa disepakati. Objektivitas itu ya subjektif juga. Karena kita kan negara yang demokrasi, tergantung subjektivitas mana yang memang menjadi keputusan umum kan begitu. Yang menjadi keputusan umum. Jadi kalau misalkan sepakat dengan kesepakatan umum begitu ya, si subjektivitas yang tadi baik diterima ataupun tidak kan begitu, dia yang harus dihargai adalah tadi itu ya kesepakatan umum ya. Jadi demokrasi, jadi demokrasi itu kan upaya pendewasaan meren gitunya, upaya pendewasaan. Tidak, kalau misalkan satu golongan kekeh ya, bahkan bukan golongan, misalkan satu pribadi gitunya kekeh dengan idealismenya begitunya, maka ya artinya dia tidak menerima demokrasi, yang artinya dia tidak menerima subjektivitas umum kan begitu. Dan dalam artian dia tidak menerima objektivitas umum dong. Oke. Tidak menerima objektivitas umum berarti. Berarti nu disepakati adalah objektivitas mayoritas. Iya kan? Mayoritas. Ya kumaha lamun ketika kita berbicara tentang kemajemukan, tetapi orang sorangan henteu narima kanu minoritas. Kumaha eta? Misal gini. Oke. Di lobana mahasiswa Islam. Saya suka culukutuk kayak mahasiswa Kristen. Ieu mahasiswa Kristen dina jero musyawarah atau misalnya naon tadi kamari teh kongres itu hayang dileungitkeun assalamualaikum misalnya. Karena misalnya tidak sesuai jeung hayang manehna sorangan. Assalamualaikum misalnya diganti make selamat pagi atau selamat siang gitu. Nah, kumaha ieu apakah IMK itu hanya berdiri di atas hukum-hukum mayoritas atau tidak? Norma nama meureun kieu nya. Anomali deh ya. Siap. Jawaban anomali deh ya. Anomali deh ya, silakan. Dari tadi saya kira sudah final sebetulnya nama. Guys. Benar berarti kebenaran subjektifnya. Karena kita akan berbicara tentang kemajemukan. Oke, jadi kieu. Mayoritas dan minoritas yang menghasilkan. Mayoritas dan mayoritas. Ya, nu tadi lah wakal iman can. Nilai dari sebuah persatuan itu kan adalah kebijaksanaan kan beren begitu. Ya. Persatuan itu harus dilandasi atas dasar kebijaksanaan. Toh kalau misalkan mereka tidak mau menjadi bagian daripada kebijaksanaan itu, kenapa harus dipaksakan kan begitu? Itu iya. Dipaksakan supaya tidak menerima mayoritas, hukum mayoritas iya. gitu. Jadi ya kan demokrasi, sebenarnya demokrasi itu kan ya nama kata kunci nama kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan. Jadi selama dia cukup bijaksana, artinya dia merupakan bagian daripada pergerakan, bagian daripada persatuan begitu. Dan kalau dia tidak menghargai kesepakatan umum, tidak menghargai kebijaksanaan begitu ya, artinya begini, kebijaksanaan itu tidak bertumpu pada satu pihak kan, mau yang minoritas mau yang mayoritas begitu ya, dua-duanya juga punya titik kebijaksanaan. Artinya bukan tentang siapa mayoritas siapa minoritas, tapi siapa yang paling bijaksana kan begitu. Ya. Dan akhirnya kebijaksanaan eta sorangan ya. Akhirnya kebijaksanaan sorangan itu subjektif. Iya kan? Jadi berarti mohon maaf saya simpulkan sedikit. Ini sepakat atau tidak? IMK itu adalah organisasi yang diadakan untuk mayoritas. Yang mayoritas.
Karena diambil kesimpulan bahwa hukum yang diambil adalah hukum bersama. Ya. Berarti minoritas ya bisa jadi mainnya keluar di IMK. Karena mungkin saya berbicara tentang idealisme mahasiswanya. Idealisme mahasiswa ente bisa ini mah embung kos kieu. Aya bahasa kos kieu. Ini mungkin kaharepna bakalan kos kieu nya, bakalan aya nu kos kieu. Karena aing budak teknik aing teu ngarasa dihargaan. Aing budak aing teu ngarasa dihargaan misalnya ngomong. Berarti saya ambil kesimpulan dengan Pak Gujudnya tadi, iya kalau sepakat atau tidak bahwa IMK itu organisasi untuk mayoritas, hukum mayoritas. Bagaimana dengan kemajemukan anu aya dina bagaimana pandangan kemajemukan anu aya dina organisasi IMK ieu? Ketika kita pertanyaan ya, kumaha kemajemukan anu aya dina IMK sementara mayoritas itu tidak bisa menerima gitu misalnya. Sok silakan. Diskusi panjang ya. Poin kekeh murahnya karena poin gitunya. Si nilai nanti value nanti gitunya kebijaksanaan tadi teh ya. Jadi kebijaksanaan itu kan subjektif tergantung daripada forumnya itu. Kalau forumnya bijaksana berarti kebijaksanaan itu bisa berlaku. Bisa terrealisasi. Tapi kalau si forumnya itu tidak bijaksana, ya forum itu kan artinya semua, ya mau yang mayoritas mau yang minoritas begitu ya. Kalau misalkan kebijaksanaan tidak berlaku di sana begitunya, maka si nilai daripada persatuannya tadi begitunya, nilai value-nya begitu ya, tidak terrealisasi, tidak terwujud. Nah, kita tidak mau membela subjeknya, tapi mau membela objeknya. Kita tidak mau membela mayoritas minoritasnya, tapi kita mau membela persatuan dalam artian kebijaksanaannya tadi teh. Berarti hukum yang diciptakan ke hukum yang mayoritas. Kajian kumaha kayaknya. Siga Bani Israel bener. Bener. Ya gitu. Atau karunya itu. Siap. Ya ulah ya hostna di dia ya. Oke. Berarti ya kumaha carana si MK menerima minority hal-hal nu berbeda ya. Alhamdulillah ini mah sarua keneh nya. Sarua keneh artinya ketika fliksi itu paling ngomong-ngomongkeun fakultas, keilmuan kali itu nya. Dia menunggu sagalan rupana beda. Walaupun secara kultur di skala panunggal kita masih kene mono lah gitu. Salobanu sarua gitu nya. Masih kene jauh ya. Tapi lalu isukan pagi itu aya jalma nu ujug-ujug datang aing komunis. Men mahasiswa kan bebas. Aing mah komunis. Aing misalnya aing menganut komunis ya. Misalnya lain orang ya hampura ya. Bisa. Ari komunal wajar. Tapi komunis itu kan sebuah ideologi gitu, identity. Nah, lamun aing komunis ya, aing komunis datang ke IMK. Udah diterima, cabut kan beneran gitu kan. Nah, berarti mohon maaf. Berarti di sana nilai persatuan dan kesatuan itu bertumpu pada nilai hukum majority siga di Indonesia Pak Yena. Karena demokrasi itu cacat. Iya, masalah demokrasi itu cacat. Iya kan? Ya ngomongin orang yang mahasiswa lah, kita ngomongin mahasiswa. Kecacatan demokrasi. Nan? Audien akhirnya hujat aing tuh. Oke, demokrasi itu cacat jelas. Karena ayeuna nu kalaria ya. Misalnya nu balalang itu tidak diterima di Indonesia. Tidak bisa diterima karena kultur. Termasuk orang gitu sarua teu bisa nerima secara subjektif orang orang subjektifnya orang teu bisa narimakeun jalema anu kieu nu belang teu bisa narimakeun lain jalemana bukan subjeknya tapi objeknya kalakuanna nu teu bisa diterima ideologinya nu teu bisa diterima iya kan tah lamun IMK aya anu kieu misal aduh ana mah resep nage kana bool misalnya gitunya sia kumaha anu MK misalnya gitu. Kumaha cara menyelesaikannya. Sementara ini kan ideologi manehna. Beung lah lamun misalnya kakara kresep mainnya sorangan.
Tapi lo nggak mendarah daging. Nggak darah daging. Eta mah tuh teu ideal atuh. Hari ini di LGBT tuh jadi ideologi loh. Dan jadi kajian-kajian jika di UI ya, orang ngomong kan ya rada jauh satik ya. Ya korban-korban kan. Kalau lain berarti emang tewani. Tewani-wani acan daftar ke UI. Di UI itu ada kajian hari ini jurusan S2 nanti aya kajian feminisme. Ini merujuk di S2 di pasca sarjana ya kebetulan nu hiji dosen orang, dosen S2 orang ya. Mainnya nyenan buku tentang feminisme. Umurnya 86 tahun can kawin nih ka ayeuna. Orang Sukabumi deh. Lain. Can kawin. Ternyata ya masih ternyata nukar itu teh aya. Sampai kudu aya jurusanana. Kumaha cara menyikapinya ya? Jurusan feminisme itu ada, kajian-kajian kewanitaan itu ada. Kajian-kajian kewanitaan walaupun feminisme itu lain awewe hungkulnya, lalaki oge aya nu feminis gitu. Nah, kumaha ya lamun aya di IMK nu gitu ya. Cuma ngahayal we karena kita kan tadi ngahayal ya. Siap. Pembangunan ngahayal, obrolan ke ngahayal bisa gua. Oke, silakan. Ulah eta wae tuh ganti nu sejen. Naonna? Ngomongna Iya sebenarnya kan meletup-letup teh di dia gitu. Lamun di dia geus meletup katanya di dia jadi pakujud gitu. itu kana pereup mah. Oke, silakan. Ari. Ya, jadi Orang ngobrolkan tentang mahasiswa ya, ngomongkan mahasiswa. Oke. Balik lagi ke nilai. Ya. Maksudnya emang kudu. Jadi gini, Bang. Kesepakatan yang telah kita sepakati begitu ya dalam ADART visi beneran ya dalam visi itu kan ada produktif ya hal-hal yang seperti ini kalau memang produktif nah itu asas keempat ya yang pertama kan persatuan yang kedua peradaban ketiga intelektualitas keempat produktivitas kelima konstruktivitas jadi gitunya. Nah, ini kesepakatan kita. Ini hukum yang berlaku bagi kita, begitunya. Azuban tadi teh ditunjang ke hal-hal yang ada di sebelumnya. Hidup demokrasi. Hidup demokrasi. Embra. Yo, menira resep aneh bingung. Siap. Ya kita bedah secara filosofis begitu ya, visi supaya memang mengetahui karakter dari apa yang telah kita sepakati bersama gitu kan. Tadi tiap persatuan itu asas pertama. Persatuan akademisi ya. Asas persatuan. Jadi persatuan ini kan tidak mungkin hanya satu saja dong yang ada di dalamnya. Artinya majemuk begitu. Jadi kita sepakati mau sebeda apapun begitu kan. Mau seradik apapun, mau semajemuk apapun yang penting bersatu. Selama dia punya semangat persatuan join. Kalau nih misalkan manehna misalkannya najan beda atau najan pahamnya minoritas atau najan pahamnya mayoritas mung bersatunya tidak merupakan bagian daripada pergerakan kita dong. Nah, tapi kalau misalkan dia misalkan minoritas atau dia mayoritas selama dia punya nilai persatuan, punya semangat persatuan, dia merupakan bagian dari kita. Nah, itu ditunjang sama faktor kedua. Ya, asas kedua dalam visi yaitu keberadaban. Jadi harus menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma yang berlaku. Subjektif memang gitu. Tapi kan itu kesepakatan. Tapi ada value-nya di situ. Ada nilainya. Nilainya nanti kebijaksanaan teh ya. Begitunya kebijaksanaan. Karena asas yang kedua itu kan keberadaban. Jadi harus beradab. Mau misalkan semenggebu-gebu apapun, mau sepagujud apapun begitu ya yang ada di sini, yang keluar itu tetap harus lurus begitunya, harus hal-hal yang baik, tidak boleh hal-hal yang buruk begitu kan. Nah, itu asas kedua. Nah, tidak cukup dengan asas kedua. Ya. Ditunjang lagi dengan asas ketiga. Persatuan, peradaban, intelektualitas. Kita tekankan lagi ya, persatuan ya. Selama persatuan itu ya, selama subjek yang ada dalam persatuan itu memang sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kadar sudut pandang intelektualitas dan bisa diterima. Kan salah satu indikator diterima atau tidaknya suatu sudut pandang itu masuk akal atau tidak. Kan betul gitu. Artinya, nah ini faktor ketiga teh, penekanan lagi nih untuk nilai yang pertama teh persatuan teh.
tong kagok gitu arek saha WG arek kumaha WG ngahiji we da aya asas ketiga ieu gitu nya asas kemasuk akalan gitu asas intelektualitas selama memang dan kita berjanji kita tidak akan anti intelektualitas karena sesuai dengan apa yang telah kita sepakati kita harus pro intelektualitas selama memang masuk akal gitu ya ya itu kita ambil gitu itu masih tetap bagian daripada pergerakan kami dan yang keempat gitu ya atau pan aya 5 yang keempat itu aja nggak cukup gitu kan itu aja nggak cukup asas yang keempat itu produktivitas produktif tuh ya ngomongin nu gitu deh tapi nggak ada aksi nyata gitu nya kadang-kadang kan kita sibuk sama eksistensi wah golongan itu kudu di aku golongannya kudu di aku golongan aing kudu di aku golongan batu kudu di aku gitu sibuk sama eksistensi itu tapi lupa esensinya kayak gimana. Nah, jadi orang resep kena sensasi debat gitunya. Oh golongan itu, golongan itu tanpa kita sadari kita tuh kehilangan esensi gitu. Esensinya tuh apa? Produktivitas. Ya manfaat gitunya diskusi ini teh. Dan bahkan kalau menurut saya itu menunjukkan apa jawaban bagi permasalahan kita pada saat ini. Kita kan sedang krisis nilai gitu. Krisis nilai misalkan pengajian mah cepet ditanya beres ngaji teh menang naon teuing tapi menang besek gitu kan. Aslinya nilainya tuh kan nggak ada. Value-nya tuh nggak ada gitu kan. Termasuk nilai tadi, nilai persatuannya tuh apa gitu kan. Nilai perbedaannya tuh apa gitu kan. Kalau itu produktif, kalau itu ada nilainya begitu kan. Enggak, tapi kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai produktivitas, mohon maaf gitu. Kita tidak mau mangkrak, tidak mau berlarut-larut dalam hal itu kan begitu. Jadi ya tegas aja. Karena dalam dunia pun perspektif dunia maupun akhirat ketegasan itu kan perlu. Makanya ada pidana, makanya ada hukum akhirat begitu kan. Artinya kita memang harus punya batasan dong, harus punya ketegasan. Artinya kalau misalkan itu memang produktif, tidak menghambat produktivitas, ya silahkan saja, mangga welcome pisan gitu selama produktif. Tapi kalau non produktif narek naon gitu kan malah jadi duri dalam daging. Nah yang terakhir ya, Oke, makanya klan mik. Mau ayo sok Dit. Ayo sok. Asas konstruktivitas. Konstruktivitas teh naon? Membangun meureun gitu nya, membangun mengevaluasi begitu. Jadi terus-terusan ada tahap perbaikan begitu. Karena tidak bagi sudut pandang makhluk itu tidak ada yang absolut begitu kan. Artinya harus ada upaya-upaya untuk menunjang absolutivitasnya begitu. Absolutivitasnya kan merena hanya satu yang absolut ya Allah atau kebenaran yang hakiki kemudian gitu nya. Secara umum nama kebijaksanaan yang hakiki. Betul. Itu kan balik lagi kesepakatan umum. Beres? Anu kalimat hayang beres mah beres berarti. Ente maksudnya teh beres acan. Nu kalima naon bieu? Anu kalimat konstruktif. Jadi terus kita menyadari bahwasanya kita itu memang tidak boleh mengklaim diri kita itu sebagai pihak yang menyandang secara penuh kebenaran sampai kita lupa untuk bermusyawarah, lupa untuk menghargai pendapat lain begitu. Kita itu harus konstruktif gitu, harus evaluatif gitu kan, harus terregenerasi si pola pikir, tindakan dan pergerakannya. Jadi kita tidak boleh mengklaim kebenaran itu ada di pihak saya gitu. Kamu semua salah gitu. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang benar itu ayo kita melakukan kebenaran bersama-sama. Karena kebenaran bagi manusia itu hanya sampai pada titik kebenaran yang benar, kebenaran yang absolut bagi manusia adalah kebenaran yang tidak melakukan kesalahan kan gitu benar. Astagfirullah. Oke, luar biasa jawabannya ya. Walaupun sebenarnya harusnya panjang, tapi memang bisa saya simpulkan bahwa IMK itu adalah komunitas mahasiswa yang intelek, yang menjunjung tinggi persatuan, yang sesuai dengan hukum IMK. Nah, itu kan. Subjektif. Itu udah dibawa. Iya. Kenapa saya tadi pertanyakan masalah hukum? Karena hukum dan minority, karena ini dua hal yang untuk saat ini di dunia lah di Indonesia ya.
di Amerika kayak di mana kayak sarua bahwa minority itu pasti komunitasnya lebih survive. Iya kan, minority malah lebih survive. IMK itu adalah salah satu organisasi mahasiswa yang menunjang. Nu penting salah sahijina aya arektina misalnya orang jalan intelek. Jadi nu penting bisa diterima berarti kan gitunya. Nu penting bisa diterima ku IMK gitu kan. Subjektivitasnya itu. Objektivitasna saha wae. Subjektivitasna hukumna kumaha IMK. Hukum IMK naon sih? Hukum yang subjektif. Karena semua hukum Semua hukum kan itu subjektif. betul. Termasuk demokrasi itu subjektif. Sesuai dengan kebutuhan penguasa gitu kan. Dan subjektif itu adalah objektif itu sendiri. Coba sok kumaha. Maksudnya ki ya. Kumaha. Kan objektivitas itu hal yang berlaku begitu kan meren. Hal yang berlaku yang disepakati yang bisa diterima begitu kan meren. Artinya keputusan yang subjektif tadi begitu kan. Kalau menunjang nilai-nilai objektivitasnya itu subjektif menjadi nilai yang objektif itu sendiri. Ya benar. Objektif dan subjektif menurut IMK. Begitu ya kan. Menurut ketua IMK. Saya ditanya apa Nurul? Enggak, berarti pada titik-titik tertentu ini pertanyaan. Ini kebetulan coba saya luruskan dari Kang Andri Shinobi. Jika minoritas tidak terwujud, apakah minoritas itu akan tetap bertahan? Karena jika menggunakan hukum mayoritas, pasti akan ada yang terzolimi. Oke. Oh, itu Eta mah geus tadi geus beres sih. itu manehna sepakat ya oke gitu. Oke gitu. Lamun manehna bijaksana gitu kan iya. berarti oke gitu. Kalau manehna kebijaksanaannya sesuai dengan hukum IMK, nah iya kan? Subjektif. Jadi begini Bapak-bapak, terima kasih sudah datang di sini ya kan. Luar biasa jawabannya. Kita bisa lihat walaupun memang pertanyaan itu mohon maaf ya ada banyak anomali, tapi saya pikir beliau-beliau ini sedang berproses menjadi lebih baik. Minimal tak anomali lah jawaban itu Pak Gujud gitu. Oke. Pak Gujud. Karena balik dari kadinya deh. Oke. Luar biasa. Ini ada pertanyaan yang lainnya lagi di sini. Tadi udah ditulis perkuliahan di masa pandemi. Tadi kita sepakati idealisme, ideologi dan mahasiswa selesai. Kumaha tuh itu jawab. Selesai itu. Jadi Lamun can beres terus kan maksudnya oke. gitu. Ya kalau ini tadi ya, kalau ini menghambat produktivitas jangan diteruskan. Siap. Ente. Iya karena kan kudu nu kalimat non Konstruktif. konstruktif, tetap Betul. kudu loba musyawarah. Iya, Sebenarnya artinya wangkongna kan loba gitu. Siap, Hari mahasiswa siap. kan dari setiap ideologi itu untuk Gerak. disijikeun hese. Oke. tadi ya kenapa kita bilang hukum IMK ya. Bukan kita sih Akang yang bilang gitu kan. Hukum memang kan sesuai dengan ADART namanya. Betul. Nah, kenapa kita bilang hukum IMK? Kenapa tidak lebih subjektif lagi? Ya, hukum ketua umum misalkan begitu. Ya. Sih karena lo baru dipakainya malah hukum ketua umum sih. Iya. Gitunya. Dan itu telah disepakati. Iya, disepakati ku para pengurus anu sajalan. Oke. Tita DT kadinya udah gitu. Oke, luar biasa lah gitu ya. Iya memang mau non tadi teh produktif. Sebenarnya produktif sih, tapi ya durasi lila teuing lamun ngomongkeun ieu. Lain kali mungkin saya baca-baca alam lagi. Buku tuh loba di luhur dibaca mah. Tenang. Oke. Luar biasa jawaban dari para mahasiswa ini. Naon ya? Namun ngomongkan ideologi yang sangat idealis lah. Sangat idealis. Mahasiswa dengan organisasi yang idealis. Ya, dengan kelompoknya yang idealis. Oke. Dengan hukum-hukumnya mereka luar biasa jawabannya. Pokoknya IMK adalah salah satu himpunan ikatan mahasiswa di Kalapanunggal, khususnya di Sukabumi atau di Kalapanunggal, anu punya idealisme
organisasinya dan kelompoknya begitu. Oke. Tidak disepakati deh wae. Interupsi ketua. Interupsi deh wae. Awak kursi keur dibabetkeun. Meja digulingkeun aya kopian mun mawar barengnya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya ideologi persatuan dan kesatuan yang jadi harapannya ini ngomongkan persatuan dan kesatuan pasti jadi loba batu sandungannya gitu. Oke. Dan mudah-mudahan tetap idealis ya, jadi mahasiswa gitu. Dengan hukum-hukum IMK dan hukum ketua. Oke. Geus ieu lah, geus ieu ngomong masalah gitu mah. Oke. Perkuliahan di masa pandemi kumaha? Dia korban bisa. Iya, semester berapa ya? Semester 3. Semester 3. Lebih diperjelas lagi pertanyaannya nih. Perkuliahan di masa pandemi kumaha? Kesana kamari lah, kesana. Karena kan pandemi can pugu aya deui. Amin. Nah, untuk perkuliahan di masa pandemi ini kan kemarin saya pribadi sudah melakukan 3 semester kuliah di rumah. Oke. Salah satu yang berkesan kan ya. Untuk kuliah pandemi selama 1,5 tahun di sini, ya ilmu-ilmu yang kita dapat itu lebih ke per individu. Di mana per individu di sini itu jika kita memang berniat untuk mengejar dan memahami ilmu-ilmu tersebut, ya kita harus lebih mendalami dan ingin juga untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Kadang juga toh para mahasiswa online kuliahnya nggak cuma di rumah. Kadang malah absurd lah, main di mana. Terus kita melakukan perkuliahan di mana dia itu ya memahami dengan tingkat pemahaman per rumah-rumah di situ di rumah. Kalau misalnya kesan tersebut masuk di mana kita itu hanya seperti itu ya, mahasiswa online yang misalnya dia diledek-ledekan, tidak mengetahui ilmu-ilmu kepastian yang sudah diajarkan, lebih baik ya mahasiswa online itu harus memiliki itulah kemampuan lebih tinggi untuk pembelajaran. Di situ sih untuk mahasiswa online. Dan beberapa hal juga masih banyak terhambat oleh jaringan. Karena untuk kuota kampus dan lain-lain itu jarang banget turun. Maksudnya ada lah, cuman nggak bisa memenuhi kayak salah satu SKS yang memenuhi 2 jam sampai 3 SKS. Oh 1 bulan itu nggak cukup 30 giga. Di situ tuh harus lebih mengefisienkan, lebih ke kurikulum 2017 itu ya, lebih untuk para pelajar di sini lebih mempelajari lebih di rumahnya seperti itu. Oke, untuk perkuliahan di masa pandemi. Kalau saya pribadi kan saya sekarang semester 7. Jadi saya masuk kuliah itu tahun 2018. Alhamdulillah saya pernah kuliah di kampus dari semester 1, semester 2 sampai semester 3. Jadi alhamdulillah pengalaman di kampus ada dan juga pengalaman sekarang ketika kuliah online ada juga. Cuman memang ada perbandingan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat jauh gitu antara kuliah online dan juga kuliah secara offline. Kalau ketika saya kuliah offline itu banyak sekali pengalaman mulai dari berorganisasi, bersosialisasi dengan teman-teman kampus yang satu jurusan, yang beda jurusan. Terutama saya kan alhamdulillah memperoleh beasiswa dan ada perkumpulan. Jadi dari seluruh mahasiswa yang ada di UNIF itu disatukan oleh satu organisasi atau inilah beasiswa bidik misi gitu kan. Nah, jadi kita tuh situ tuh berinteraksi, kita bertukar pikiran, kita membuat suatu program sama-sama gitu. Entah itu dari fakultas teknik, ekonomi dan bisnis, pokoknya dari semua jurusan itu ada. Dan di situ ada nilai-nilai persatuan, nilai-nilai muncul bahasa orang nama merenan saling berbagi ilmu, ya kan. Jadi memang itu sisi positifnya ketika saya kuliah secara offline. Jadi banyak sekali pengalaman yang insya Allah bermanfaat. Dan ketika kuliah online itu semua tuh seakan-akan jadi hilang, jadi pudar. Ketika biasanya kita ngobrol bareng, berbicara tentang ilmu, sekarang kita kuliah online tuh belajar sendiri gitu. Bahkan ketika dosen memberi sebuah tugas pun
yang dijadikan panutan itu bukan buku ataupun materi dari dosennya, tapi dari internet. Jadi kita nyari jawaban itu dari internet. Jadi yang seharusnya digitalisasi itu membuat kita memang digitalisasi itu memang membuat kita tuh semakin mempermudah kita gitu kan buat menerima informasi, tapi kadang digitalisasi itu kita tuh nganggap nges aya internet iyalah kita kudu ngapalkeun belajar oke nges lah neangan we jawaban tina internet. Nah itu merupakan permasalahan yang memang kita hadapi gitu. Jadi ketika kuliah online di masa pandemi itu sangat-sangat menurunkan intensitas pembelajaran dan juga kualitas dari para pelajarnya. Terima kasih. Mangga silakan. Baik, saya akan membahas sisi positif dari adanya pandemi COVID-19 gitu kan. Ya bagi saya pandemi COVID-19 adalah sebuah anugerah bagi saya gitu. Kenapa sih? Gitu kan garis bawahnya gitu kan. Jadi dengan adanya pandemi gitu kan, saya juga ya bahasanya mah kalau istilahnya mah baheula gitu kan, cita-cita jadi naon sih gawe di pabrik gitu kan, karyawan gaji badag gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya gitu dengan pandemi ini IMK pun tumbuh gitu kan, teman-teman yang kuliah dimanapun gitu kan ada di sini gitu kan, yang akhirnya tumbuhlah IMK itu memang gara-gara masa pandemi gitu kan. Nah berkaitan dengan pembelajaran saat pandemi gitu kan, memang di UT itu kan memang kuliah online gitu kan, yang memang tidak terlalu tumpu untuk hal-hal yang memang menggunakan teknologi ya. Dan ternyata memang di UT pun menggunakan teknologi gitu kan, yaitu pembelajarannya memang secara bukan kuliah online, tapi kan memang kuliah apa namanya lebih kerja mandiri gitu kan, bahwa ya terlepas negatifnya bahwa saya dari pas kuliah di IMN gitu kan atau STS Sukabumi dan sampai sekarang gitu kuliah di UT gitu kan belum pernah merasakan yang namanya di ospek gitu kan bahasanya gitu kan, sampai kampus besar gitu kan ya. Alhamdulillahnya gitu doang. Cuman mungkin si negatifnya belum pernah merasakan ya bagaimana sih rasanya seminar gitu di universitas gitu kan. Tapi nggak jadi permasalahan gitu. Dan kenapa sih kalau kita kebalik, oh ini qadarullah Allah gitu, bahwa ternyata pandemi ini menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa gitu kan. Dan dampak dari ini adalah kita belajar gitu bahwa pendidikan itu sangat penting, bukan cuma hanya untuk orang yang mencari ilmu, tapi orang-orang yang mencari uang dari orang-orang yang pelajari ini. Kayak kita misalkan jualan di kampus gitu kan, jualan di kantin gitu kan. Nah, dengan adanya pandemi gitu, teman-teman yang memang jualan di kantin itu kan karena gak ada mahasiswa, ya udah merenya. Maka kita Allah tuh membalas paradigma teman-teman atau pemikiran orang-orang yang memang nah sih sekolah, nah sih pentingnya kuliah gitu kan. Ternyata kan kuliah atau pendidikan ini sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat gitu kan, mulai dari industri gitu kan, dalam kemudian dari ekonomi kreatif gitu kan, sangat membutuhkan adanya sekolah. Dengan sekolah gitu kan kita tahu bagaimana rasanya untuk mencari uang gitu kan. Jadi bahasa nama lamun ayeuna di sekolah tutup jualan cilok naon gitu kan mah bisa gitu kan Pak. Ya mungkin yang di ya tapi dengan adanya, tapi jadi permasalahan kita adalah adanya pandemi ini ya menguntungkan oligarki gitu kan. Ya, ya menguntungkan elit gitu kan sebenarnya gitu kan. Tapi jadi jadi ya siap. Jadi seperti itu ya alhamdulillahnya gitu kan. Semoga dengan adanya pandemi kita belajar ya. Jadi harapannya ke depannya gitu kan, dengan adanya pandemi kita belajar gitu. Saya pernah dengar dari orang-orang yang menjadi pengawas sekolah, atau bahkan saya ngajar juga di sekolah gitu kan. Karena pandemi ini dampaknya bukan sekarang tapi 20 tahun yang akan datang gitu kan. Itu dari yang saya pelajari dari teman-teman yang memang di pendidikan gitu kan. Baik. Dah. Karena baterai ini teh baterai mic-nya sangat, sebenarnya saya ingin banyak berbincang dengan para mahasiswa, khususnya tentang bagaimana
loba sih sebenarnya permasalahan di Kalapanunggal ini kan belum dibahas. Tapi nanti mungkin kita akan bikin season selanjutnya. Namun isu aya. Media partner ya. Media partner. Ente media partner ente. Teu media partner teu. Arek nyieun cenah ge eta. Yuk, gaskeun. Arek nyaingan. Oke. Luar biasa ya. Obrolan hari ini sangat dalam. Khususnya tadi pada idealisme mahasiswa. Dan IMK mudah-mudahan jadi salah satu pionir di Kalapanunggal untuk untuk meningkatkan daya pendidikan pendidikan di Kecamatan Kalapanunggal khususnya gitu ya. Well, karena baterainya ini sudah mau habis, namun diganti lila deui kudu meuli ka warung. Oke. Ngerti? Durasinya panjang teh memang sudah 1,40 menit dan teka rasa. Gak obrolan hampir 2 jam ya. 2 jam. Itu nu kamari malah lebih lama. Itu sama 2 jam. Jadi lamun ngawangkong jeung mahasiswa mah kudu lila jeung pemuda mah kudu lila karena kudunya memang pemuda itu kritis. Mahasiswa itu kuduna kritis ya. Kritis. Nah, oke. Thank you for your attention. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Hah? Aduh ya, kalau statement ya sekali ewang ya. Oke. Satu, ulah dilatih semenit. Pesan-pesan buat masyarakat seluruh. Pesan-pesan buat masyarakat Kalapanunggal, pesan saya adalah belajarlah karena setiap orang itu tidak dilahirkan menjadi orang yang pandai. Terima kasih. Tes. Siap. Oke, tadi ya. Siap. Kita bukan merupakan wakil daripada kebenaran yang utuh begitu ya. Siap. Siap. Jadi to the point saja begitu ya. Mari bersama-sama kita ngahiji, ngabakti dan ngabukti dengan lebih menjunjung nilai-nilai produktivitas. Selamat dan semoga kita ya dalam perserikatan ini dijadikan sebagai orang-orang yang layak mengemban amanah perjuangan. Oke, see you. Siap. Mangga Ji. Pesan dari saya itu semoga di mana IMK di sini bukan untuk pembeda mayoritas dan minoritas dan bukan juga untuk pembuat hukum untuk meneliti per individu-individu di sini, sementara sebenarnya ikatan mahasiswa di sini itu untuk melangkahkan segala rupa dan menjadikan jembatan-jembatan untuk para masyarakat. Jadi untuk teman-teman silahkan berikan pandangan kalian sebanyak mungkin, akan tetapi pandangan kalian bukan hanya untuk dipandang tetapi untuk dilangkahkan. Mari bersama-sama untuk melangkah. Terima kasih. Luar biasa saudara-saudara, sangat bijak sekali jawaban dari statement terakhir dari para mahasiswa ini. Mudah-mudahan mahasiswa di Indonesia tetap jaya, mudah-mudahan mahasiswa di Kalapanunggal tetap kritis dan menjadi bagian dari penyeimbang khususnya di kecamatan lah ya, di Kecamatan Kalapanunggal. Umumnya di Indonesia. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa. Dan akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.